Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi teori pasar monopoli. Pertama-tama, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, Novita Meliana, Revania Melia, Adha Arya Putra, Ahmad Naufal, dan Erwinda Yoga. Yang pertama, definisi pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja dan produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Perusahaan dianggap monopoli apabila yang pertama merupakan penjual tunggal produknya dan produknya tidak memiliki substitusi dekat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Naufal. Kepada Ahmad Naufal, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Ciri-ciri pasar monopoli. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan, tidak mempunyai barang pengganti yang serupa, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri, perusahaan memiliki kemampuan menentukan harga, promosi iklan kurang diperlukan. Next. Sifat-sifat pasar monopoli. Hanya terdapat satu penjual atau produsen. Harga dan jumlah kuantitas produk yang ditawarkan dikuasai oleh perusahaan monopoli. Umumnya, monopoli dijadikan oleh pemerintah untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Saat sulit masuk ke pasar karena peraturan undang-undang maupun butuh sumber daya yang sulit didapat. Hanya ada satu jenis produk tanpa adanya alternatif pilihan. Tidak butuh strategi dan promosi untuk sukses. Monopoli dan diskriminasi harga. Ada kalanya terbuka kemungkinan kepada perusahaan monopoli untuk menjual barangnya di dalam dua pasar, misalnya pasar dalam negeri dan luar negeri, yang sangat berbeda sifatnya. Biasanya sifat permintaan di kedua pasar itu juga sangat berbeda. Untuk memaksimumkan keuntungan perusahaan monopoli dapat menjalankan kebijakan diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah kemampuan pelaku usaha untuk menentukan harga pada barang dan jasa yang sama pada kualitas yang sama pada konsumen yang berbeda. Diskriminasi harga harus dibedakan dengan diferensiasi harga. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Novita Meliana. Kelebihan dan kekurangan. Iya, makasih. Kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Kelebihan, keuntungan penjual cukup tinggi. Untuk produk yang menguasai hajat hidup orang biasanya diatur pemerintah. Kekurangan, pembeli tidak ada pilihan lain untuk membeli barang. Keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan. Terjadi eksploitasi pembeli. Dampak pasar monopoli. Dampak negatif, ketidakadilan karena monopoli memperoleh keuntungan di atas keuntungan normal. Jumlah produksi ditentukan oleh monopoli sesuai dengan keuntungan yang ingin diperolehnya. Memproduksi output pada tingkat lebih rendah daripada output kompetitif yang sesuai dengan pemerintahan konsumen. Mengenakan harga lebih tinggi daripada harga kompetitif. Terjadi eksploitasi monopolis terhadap pemilik faktor produksi dan konsumen. Dampak positif,
memotivasi penggunaan dan inovasi baru dari teknologi dengan tujuan biaya per unit dapat ditekan sehingga keuntungan dapat ditingkatkan. Meningkatkan produksi secara massal dan meningkatkan produktivitas sehingga status sebagai pemegang monopoli dapat dipertahankan. Kesejahteraan karyawan relatif lebih baik. Aktivitas dan kreativitas bagian penelitian dan pengembangan perusahaan lebih diperhatikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Erwinda Yoga. Kepada Erwinda Yoga, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah penentuan harga pasar monopoli. Yang pertama adalah jika harga lebih besar dari biaya rata-rata, perusahaan monopoli akan memperoleh keuntungan atau laba maksimum. Kemudian jika harga sama dengan biaya rata-rata, berarti perusahaan akan memperoleh keuntungan atau laba normal. Kemudian jika harga kurang dari biaya rata-rata, perusahaan monopoli akan memperoleh kerugian minimum. Kemudian maksimalisasi keuntungan. Pada pasar monopoli, laba maksimal tercapai ketika jumlah output berada di tingkat di mana marginal cost atau MC sama dengan marginal revenue atau MR. Nah, pada gambar ini adalah kurva maksimalisasi laba di pasar monopoli. Kuantitas output yang menghasilkan laba maksimal adalah pada tingkat di mana MC sama dengan MR, yaitu sebesar Q1. Oke, next. Kemudian adalah keseimbangan pasar monopoli. Setelah menentukan besarnya output yang menghasilkan laba maksimal, maka produsen akan menentukan harga yang bersedia dibayar oleh pembeli. Pada saat itulah tercapai keseimbangan di pasar monopoli. Pada gambar ini adalah kurva keseimbangan di pasar monopoli, yaitu setelah output yang menghasilkan laba maksimal diketahui dan harga setelah kuantitas output yang menghasilkan laba maksimal diketahui, kemudian harga yang bersedia dibayar oleh konsumen juga diketahui, maka pada saat itu ditemukan titik keseimbangan. Adapun laba maksimal yang diperoleh produsen monopoli adalah sebesar area segi 4, yaitu di area P1, T, U, dan V. Terima kasih. Sekian dari kelompok 7. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.